dialami oleh ibu selama masa nifas. Dukungan dari keluarga, masyarakat, serta tenaga kesehatan dapat membantu untuk mencegah agar baby blues tidak terjadi dan untuk menjaga kesehatan ibu beserta bayinya. Ran, aku berangkat kerja dulu ya. Sarapan dulu, Mas. Nanti aja. Di kantor ada kok tempat. Udah aku masakin kesukaan, Mas. Ayo makan dulu Enggak sedikit usah. aja. Ini udah jamnya. Gimana? Sedikit aja, Mas. Enggak, udah enggak usah ya. Rani, itu anakmu kenapa? Kamu bisa menangis seperti ini? Kamu dibawa kemana? Aku dari di sini, Bu. Ini masih aku angetin susunya. Kalau dari tadi di sini nggak mungkin dia seperti gitu. Kasihan loh. Kamu ini gimana sih? Jadi ibu nggak becus. Bu, ayo Bu, orangnya udah mau pergi, ngapain sih? Sebentar ini lo lihatin ini lo ada iparmu, gak tahu diri. Anak dibiarin nangis sampai kejer kayak gini, kasihan. Kamu tuh gak bisa emang terus anak. Itu aja gak bisa, saya nangis aja. Tuh, mana itu? Mantu kesayanganmu. Ih, siapa juga? Kamu itu gak becus, mbakmu aja. Jadi ibu, anaknya 2 kembar bisa, ngurus suami bisa, ngurus rumah bisa. Kamu anak 1 aja gak becus. Kok ini aku jelas. Kamu itu belajar, kalau nggak bisa jadi ibu yang akan jadi ibu. Kan udah belajar. Belajar apa? Belajar nangis. Nangis. Kamu itu jangan saja udah. Bu, ayo Bu, kita bawa aja Firzanya keluar. Iya, biarin dia di rumah sendiri, biar ngerjain tugas rumah itu. Anaknya aja gak diurusin. Ayo, ayo Bu. Mana Bu, biar aku susui. Iya, udah, gak usah. Kamu tuh ngapain sih? Aku gak percaya ya sama kamu, nanti cucuku diapain, nanti udah, kamu tuh urus rumah terus banyak masihkan. Ayo Bu. Pagi Mbak. Pagi, mau kemana? Gimana di sini Mbak? Apa? Mbak sih. Mbak ini kan tetangganya itu ya. Jauh. Masih mau tanya bentar Mbak ya. Mbak, ini penting Mbak. Aku butuh foto. Mana nih? Iya. Saya minta dulu. Gini, temenan Mbak saya aku sama boleh bojone iya wis tak karo-karoan tambahan lho tambahan kira-kira oh lah iya Mbak saya nggak Mbak ya universitas saya melahirkan iya makanya mana sih tanya tuangnya tadi oh iya toh Mbak iya wis tak sampe coba aja nih Bu anu itu Mbak jahat loh Mbak ayo to marotone ya sih aku meneh jarene rane ku ra iso ngomong bayine jadi anak pertama kan ya mesti kayak gitu tuh ya ayo jarene ora sisan ku ngamuk-ngamuk aku kayak ya wis ana Mbak Rani iki aku ngono terus Mbak kan itu sih kalau tadi Mbak ini ya iya tiga kalau lah yo kok kuat yo nek awake dhewe wis ngene wis kabeh marotone Pak mencari maut yo tapi berarti bener Mbak iya kok kan wis yo punya ditutup 6 bulan tak tambah sakit kok semua yo ditutup ayo Mbak Rani ayo ayo mertuanya jangan terus kini tambah semakinnya selingkuh ya oke teman nek kayak info ya tambah sama hatiku wis kan teko itu tambah ya si doain Mbak apa tambah sampai dituding tuh ya Allah ya iki yo apa to mertuane ku ora paham. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Mbak Rani Ya, masuk Mbak. ini sih Mbak ya Ini sih Mbak. Udah dulu Mbak. Oh iya Mbak.
Mbak, misalnya jangan kaget ya. Ini tuh kemarin suamiku ada ngirim foto kayak gini. Ya Allah. Seperti Mbak. Ya Allah, kurang apa aku sih Mas? Aku udah ngelahirin anak kamu loh. Mbak, Mbak. sabar. Tapi kan ini kan belum Mbak ya. Takutnya kan cuma salah paham. Jadi Tanya nanti, aja sampai sama mau- suaminya Mbak yang bener yang mana. Kita cuma ini memberi informasi, kan takutnya Mbak Rani tambah kaget kalau tahu sendiri Mbak. Hei Nani, kamu itu ya gak tahu malu. Kamu bikin ibu malu ya. Di sini tetangga 1, 2, 3 ngomongin kamu sama suami kamu. Aku lagi sakit bu, pusing kepalaku. Kenapa lagi? Alasan apa lagi kamu ya? Kamu itu nggak bisa ya menjaga diri sendiri, nggak bisa merawat diri sendiri. Kasihan tuh suami kamu jadi bahan orang-orang kampung. Aku itu udah berusaha bu, buat jadi ibu yang baik, jadi istri yang baik. Berusaha seperti apa? Apa hasilnya? Anak nangis dibiarin sampai nangis kejer, suami dibiarin selingkuh, tetangga ngomongin. Aku juga nggak mau suami aku selingkuh bu. Kenapa kamu nyolot? Kamu diem. Kalau dibilangin orang tua itu harus nurut. Jangan suka memeli aja. Lihat itu mbakmu, mbak iparmu itu. Dia bisa loh mandiri, tinggal sendiri di rumahnya sama suami sama anak-anaknya. Kamu itu di sini cuma mantu. Jangan kayak gitu ya, malu-maluin saya. Udah sana kamu lanjutin aja pekerjaan rumahmu. Aku mau pergi dulu. Ya ibu. Halo sayang, kamu lagi ngapain? Mas Gita, kamu telepon siapa? Kamu sudah dapatkan Anda. Ini apa buktinya? Aku udah dikasih tahu dari mana itu? Aku wow. Sama tetangga ini. Udah dong nak, nangis aja. Bunda ini capek. Bunda ini gak ada yang ngertiin juga. Bunda ini capek. Udah jangan nangis aja. Kenapa semua nggak ada yang ngertiin aku? Aku ini capek, aku ini nggak tahu juga caranya itu gimana. Jadi gini Bu Bidan, saya mau cerita. Kan saya itu di rumah itu kayak selalu dimarahin. Saya itu kayak nggak dikasih support gitu loh Bu. Suami saya itu juga selingkuh. Terus saya itu juga kayak dibilang ibu mertua nggak bisa ngurus bayi. Nah saya di rumah itu juga disuruh kayak ngepel terus rumah tangga gitu. Jadi kan apa sih saya itu juga nggak terlalu keluar gitu loh Bu. Jadi saya itu kalau nyusuin anak itu selalu pakai susu formula. Terus ibu mertua saya itu selalu nyinyirin saya. Sejak kapan Ibu? Udah dari waktu awal ngelahirin sih Bu kayak gitu. Ibu kira-kira pernah mengalami demam atau Iya akhir-akhir ini tuh saya itu pusing Bu sama demam. Itu udah 2 hari yang lalu di atas 37,5. Tapi Ibu mengalami pendarahan yang banyak atau sedikit atau mungkin kurang? Ya lumayan sih Bu, akhir-akhir ini saya juga belum selesai, maksudnya darah segarnya itu masih keluar terus. Kalau gitu, Ibu di sini dulu. Saya akan hubungi keluarga Ibu ya. Terkait kan Ibu nifas atau postpartum itu harus diberikan support. Jadi kalau saya bilangin nasehatin Ibu itu tidak bisa, karena di sini Ibu masalahnya adalah pada support system di lingkungan Ibu. Jadi Ibu di sini dulu, nanti saya hubungi keluarga Ibu ya. Iya Ibu. Jadi nanti saya harus kesini lagi ya Bu, bawa keluarga saya. Iya Ibu, jadi kalau orang nifas atau postpartum itu ada kunjungan nifasnya. Kunjungan nifasnya ada 4. Kebetulan Ibu masih di fase ketiga. Nah jadi Ibu itu harus sering-sering kesini, apalagi kondisi Ibu kayak gini. Iya Ibu, saya itu kurang tidur juga Bu. Kalau malam itu anak saya nangis terus, suami juga gak mau bantuin. Gitu. Iya, kalau bisa kunjungan ke sini bareng sama suaminya. Soalnya buat anak itu kan nggak cuma istrinya doang toh, sama suami. Dan suaminya harus ke sini, ibu mertuanya juga harus ke sini. Kalau nggak bisa nanti saya teleponkan aja langsung ya. Ya boleh diteleponkan saja ya Bu ya. Oh iya, ya udah. Hati-hati ya Ibu. Iya, terima kasih Bu Bidan. Lan, bikinin kopi. Lan, kenapa kamu? Sakit ah?
api. Panas. Bu! Ibu! Bu! Panas. Kenapa lagi kamu ya? Tani, kamu kenapa? Panas badannya. Ayo ke dokter aja, Ran. Iya, Kamu kan? ke bidan aja yuk, bidan. Bu bidan. Iya, ada apa? Loh, kenapa Ibu Rani? Bu, ini tadi itu saya lihat Rani udah menggigil banget. Menggigil banget. Iya. Iya. Pesan Bapak. Baru Kurang tahu, dibawa. Ibu. Saya pulang dari kerja soalnya. Temperaturnya tinggi, Bapak. Bapak kenapa baru bawa ke sini? Saya tadi pulang kerja, Bu. Gak tahu. Lah, Bapak selama ini ngapain aja kalau nggak tahu? Ya kerja, masa saya di rumahnya. Ya kan di rumah kan juga bisa, Pak. Ya udah, Bapak sama Ibu duduk dulu ya. Iya, Bu. Jadi Pak, kalau Ibu yang udah melahirkan apalagi masih masa nifas, istri Bapak kan masih baru punya anak toh, ya? Iya. Nah itu harus diperhatikan Pak. Soalnya itu ada beberapa fase. Ada fase hold in, hold down, sama let-go. Nah, Ibu ini masih fase hold in, dimana apa-apa itu butuh perhatian. Masih belum bisa sepenuhnya merawat anak. Ibu sebagai mertua, lalu Bapak sebagai suami harusnya bisa buat support istri Bapak. Karena kenapa? Takutnya itu terjadi bahaya kayak gini. Ini tuh salah satu tanda bahaya loh dalam nifas. Nih ya, Bapak harus baca. Bapak harus tahu kalau misalkan istri Bapak mengalami panas yang berlebih, terus Bapak sendiri nggak tahu, misalkan istri Bapak itu mengalami pendarahan, itu bisa mengalami sepsis Bapak. Bapak kan nggak tahu. Nah, sepsis itu kayak infeksi, nosokomial. Nah kan Bapak sama Ibu juga memperhatikan istri ya, istrinya Bapak. Jadi ya tolonglah Pak, diperhatikan yang kali ya. Lalu kan saya dengar-dengar dari tetangga ya, kalau misalkan bapaknya ini selingkuh. Pak, mohon maaf nih ya, saya ini nggak mau ngurusin masalah personal. Cuman karena Bu Rani ini saya lihat itu sudah di kondisi yang sulit, jadi saya harap sekali kepada Bapak, kalau Bapak memang berkomitmen untuk menjadi suami dan juga ayah dari bayi ini, Bapak harus bisa memperhatikan ibunya. Tanpa Bu Rani, anak ini tidak akan lahir. Nah, untuk saat ini saya akan rujuk dulu Bu Rani ke rumah sakit, karena untuk bidan sendiri kewenangannya tidak boleh sampai mengobati istri Bapak, karena takutnya terjadi tadi infeksi nosokomial dan sebagainya. Kan kita tidak tahu ada pendarahan atau tidak, karena demamnya itu sudah tinggi sekali dan Bapak sendiri saya tanyakan tidak tahu dan kurang diperhatikan, dan kondisi pasien juga sudah lemah sekali. Jadi sekarang saya cuma mau minta persetujuan untuk rujukannya. Bapak sama Ibu siapkan mungkin peralatan untuk istri Bapak yang kemungkinan nanti di RS bakal dirawat. Ya Pak ya, lain kali jangan gitu ya Pak. Diperhatikan lebih lanjut lagi istrinya. Ya, Iya, Bu.